Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat PJJ dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Muksin mahasiswa PJJP, AI semester 4 UIN SSC Kolam Renang Jernih karena Kaporit, ceburkan diri dingin airnya. Kali ini saya akan bahas MK favorit, perencanaan dan metode pembelajaran lah namanya. Baik, kita mulai dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses merencanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Konsep dasar dalam perencanaan pembelajaran meliputi beberapa hal berikut. 1. Tujuan pembelajaran, yaitu hasil akhir yang diharapkan dari proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. 2. Analisis kebutuhan, yaitu langkah awal dalam perencanaan pembelajaran di mana identifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik dilakukan. Ini termasuk penilaian kemampuan, kebutuhan, dan minat siswa. 3. Desain pembelajaran, yaitu proses mendesain pengalaman pembelajaran yang efektif dan bermakna. Ini melibatkan pemilihan metode pembelajaran, bahan ajar, dan strategi evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. 4. Implementasi pembelajaran, yaitu melaksanakan rencana pembelajaran yang telah dirancang dengan memfasilitasi proses pembelajaran di dalam kelas atau lingkungan pembelajaran lainnya. Ini melibatkan penggunaan teknik presentasi, interaksi siswa, dan penggunaan sumber daya pembelajaran. 5. Evaluasi pembelajaran, yaitu proses untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan efektivitas proses pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan secara formatif selama proses pembelajaran dan sumatif pada akhir proses pembelajaran. 6. Refleksi, yaitu langkah terakhir dalam perencanaan pembelajaran, di mana pendidik atau pengajar merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas metode pembelajaran, tujuan yang telah dicapai, serta rencana perbaikan di masa mendatang. Konsep dasar ini membantu pendidik dalam merancang dan mengimplementasikan pengalaman pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, tentang strategi, kompetensi dan tujuan pembelajaran PAI dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Strategi, kompetensi, dan tujuan pembelajaran harus disusun secara cermat agar sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam dan kebutuhan peserta didik. Berikut adalah beberapa contoh strategi, kompetensi, dan tujuan pembelajaran PAI. 1. Strategi pembelajaran. A. Diskusi kelompok, yaitu memfasilitasi diskusi antara siswa untuk memahami konsep-konsep agama Islam secara lebih dalam dan mendorong pemikiran kritis. B. Simulasi, yaitu mensimulasikan situasi-situasi kehidupan sehari-hari yang melibatkan prinsip-prinsip agama Islam untuk membantu siswa memahami penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks praktis. C. Ceramah dan diskusi, yaitu penggunaan ceramah untuk menyampaikan informasi dasar, diikuti dengan diskusi untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kompetensi pembelajaran. A. Pemahaman konsep agama Islam, memahami konsep-konsep dasar Islam seperti akidah, ibadah, akhlak, dan hukum Islam. B. Penerapan nilai-nilai Islam, menerapkan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti moralitas, etika, dan interaksi sosial. C. Pengembangan spiritualitas, mengembangkan kesadaran spiritual, ketaatan kepada Allah, dan kecintaan kepada agama Islam. 3. Tujuan pembelajaran. A. Meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam. Siswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar agama Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. B. Membangun sikap dan perilaku Islami. Siswa mampu menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. C. Mengembangkan kesadaran spiritual. Siswa mampu memperkuat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, zikir, dan amalan-amalan kebaikan lainnya. Dengan menyusun strategi, kompetensi, dan tujuan pembelajaran PAI secara holistik, pendidik dapat membantu siswa memahami, menghargai, dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, tentang pembelajaran PAI berbasis ICT, Information and Communication Technology, pembelajaran pendidikan agama Islam, PAI, yang berbasis ICT, Information and Communication Technology, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas pembelajaran.
Berikut adalah beberapa contoh penerapan pembelajaran PAI berbasis ICT. 1. Penggunaan materi digital. Guru dapat menyediakan materi pembelajaran berupa teks, audio, video, dan animasi yang berkualitas tentang konsep-konsep agama Islam. Misalnya, aplikasi mobile, situs web, atau platform belajar daring yang memuat konten-konten PAI. 2. Forum diskusi online. Siswa dapat berpartisipasi dalam forum diskusi online yang disediakan oleh guru atau platform pembelajaran. Mereka dapat berdiskusi tentang berbagai topik agama Islam, bertukar pendapat, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. 3. Webinar dan video konferensi. Guru dapat mengadakan sesi pembelajaran interaktif melalui webinar atau video konferensi. Mereka dapat menyampaikan materi pembelajaran secara langsung, melakukan diskusi, dan menjawab pertanyaan siswa secara real-time. 4. Aplikasi interaktif. Guru dapat memanfaatkan aplikasi interaktif yang dirancang khusus untuk pembelajaran PAI. Misalnya, aplikasi yang menyediakan latihan soal, kuis interaktif, atau simulasi permainan yang berkaitan dengan konsep-konsep agama Islam. 5. Ruang kelas virtual. Membangun ruang kelas virtual di platform pembelajaran daring yang memungkinkan interaksi antara guru dan siswa serta kolaborasi antar siswa. Di sini, guru dapat membagikan materi, memberikan tugas, dan melakukan kegiatan pembelajaran lainnya. 6. Sumber belajar multimedia. Guru dapat menggunakan sumber belajar multimedia seperti video pembelajaran, podcast, atau presentasi multimedia untuk memperkaya pengalaman pembelajaran siswa dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep agama Islam. Penerapan ICT dalam pembelajaran PAI dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memperluas aksesibilitas pembelajaran, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan teknologi harus didukung oleh pelatihan yang memadai bagi guru dan memperhatikan aspek keamanan dan privasi. Baiklah, sekian pembahasan seputar MK Perencanaan dan Metode Pembelajaran. Nantikan pembahasan isi materi lainnya di kesempatan berikutnya. Pulang berenang makan ikan asin dapat dari pantai. Cukup sekian dari saya Muksin, mahasiswa semester 4 PJJP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.